Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan saya Fitriawati, guru dari SD Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hari ini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Miralda. Silahkan Ibu Miralda memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya adalah Miralda Ladara Aziza. Saya dari guru SD 2 Tulang Bawang Tengah. Di sini saya akan membantu Ibu Fitria untuk melaksanakan coaching supervisi akademik. Nah, terima kasih Ibu Alda. Ya, sama-sama. Kita akan memasuki tahap praobservasi. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Mari kita Baik. mulai. Assalamualaikum Bu Alda. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saya sehat. Gimana kabar Bu Fitri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, sepertinya segar sekali hari ini. Sudah siap ya Bu untuk kegiatan supervisi besok pagi? Sudah siap. Insya Allah sudah siap, Bu. Alhamdulillah. Di sini kita melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Pada tahapan ini kita sedang melaksanakan kegiatan praobservasi dengan tujuan supaya kita bisa mendiskusikan mengenai apa saja yang akan dipersiapkan untuk kegiatan supervisi akademik Ibu besok pagi. Ya. Oke, kita bisa mulai ya Bu ya? Bisa, Bu. Silakan. Hari ini kan kita akan diskusi untuk supervisi akademik Ibu besok pagi. Ya. Apa sih harapan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Ya, harapan saya dengan kita ngobrol-ngobrol hari ini, berdiskusi hari ini, semoga besok itu saya bisa melaksanakan supervisi di kelas itu dengan lancar gitu, Bu. Dengan tertib. Semoga juga kita semua bisa membantu, Ibu bisa membantu saya, jadi saya bisa dengan lebih semangat lagi melaksanakan supervisi di kelas. Oh, seperti itu. Jadi Ibu berharap kita melaksanakan diskusi pagi ini Ya. supaya Ibu bisa sharing lah, ngobrol-ngobrol Ya, sharing, banyak betul mengenai sekali. persiapan Ibu besok pagi untuk kegiatan supervisi akademik di kelas. Seperti Ya, itu ya Bu ya? Seperti itu, betul sekali. Kalau boleh tahu besok Ibu mau menyampaikan materi apa di kelas? Ya, jadi besok itu saya akan menyampaikan materi tentang peredaran darah. Jadi materi peredaran darah itu tentang ini Bu, tentang berbagai macam penyakit peredaran darah serta cara pemeliharaan organ peredaran darah. Seperti itu. Iya. Jadi Ibu besok akan menyampaikan materi tentang berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan organ peredaran Ya, darah. betul. Ini kelas berapa ya Bu ya? Ini saya ngajar di kelas 5. Oh, ngajar di kelas 5. Wah, sudah cukup menarik ya materi di kelas 5 Iya, ya Bu ya. betul sekali. Untuk tujuan pembelajaran Iya. dalam kegiatan ini seperti apa Bu tujuan pembelajaran? Jadi tujuan pembelajarannya itu harapan saya ya Bu ya, siswa itu mampu menganalisis tentang materi tentang berbagai macam penyakit organ peredaran darah, dan juga siswa juga mampu memelihara organ peredaran darah. Itu sih harapan saya ya Bu ya. Cukup lengkap ya Bu ya tujuannya ya. Iya, Bu. Jadi nanti siswa ini diharapkan mampu untuk mengetahui berbagai macam penyakit Peredaran yang berhubungan dengan peredaran darah. Selain itu, siswa juga nanti diharapkan bisa mengetahui cara memelihara. Iya, cara memeliharanya. Wah, jadi itu ya sinkron ya, Sinkron, berpasangan. iya, Jadi Bu. anak-anak itu tahu Penyakitnya apa dan cara memeliharanya seperti Seperti apa apa. supaya tidak terkena penyakit seperti Betul itu. sekali. Wah, menarik sekali untuk tujuan pembelajarannya, Bu. Iya Bu. Lalu untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Ya, jadi saya sudah mempersiapkan RPP diferensiasi ya Bu ya. Jadi ini adalah RPP diferensiasi yang saya rancang beserta LKPD-nya, lalu ada juga rubriknya sudah lengkap, lalu media ajarnya berupa gambar, lalu nanti kita akan menonton video juga. Lalu saya juga sudah menyiapkan asesmen formatif yang nanti akan saya berikan kepada anak-anak di akhir pembelajaran nanti. Wah, sudah menyiapkan berbagai macam perangkatnya ya? Iya Bu, jadi sudah lengkap. Saya boleh lihat Bu? Boleh, RPP-nya? silakan, Bu. Ini sudah Oh, ini saya RPP berdiferensiasi yang sudah Ibu Iya. siapkan. Ini saya juga lihat Ibu menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran, salah satunya yaitu siswa mampu menganalisis berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah dengan benar. Artinya nanti ini tujuan yang akan dicapai ya Bu ya. Iya Bu, betul. Ini RPP-nya sudah sangat
lengkap sekali. Iya. Ibu juga sudah menyiapkan instrumen, rubrik-rubrik, kisi-kisi, soal formatif, LKPD dan medianya. Sudah lengkap sekali ya Bu ya. Sekali ya. Tinggal besok pelaksanaannya lagi di hari hanya nanti. Semoga berjalan lancar ya Bu. Luar ya. biasa persiapannya Bu. Iya. Terus untuk RPP berdiferensiasi, Ya, itu nanti kira-kira pelaksanaannya seperti apa yang akan ibu praktekkan di kelas? Ya, jadi besok itu saya akan mengajar di kelas saya, kelas 5 ya Bu ya, tentang materi ini berbagai macam penyakit organ peredaran darah serta cara memelihara organ peredaran darah. Nanti di situ saya akan membuat 2 kelompok. Jadi kelompok pertama ini untuk anak-anak yang memang pemahaman dasarnya sudah mampu ya Bu ya. Terus kelompok yang kedua ini untuk anak-anak yang memang pemahaman dasarnya belum stabil atau belum mencapai lah Bu ya. Jadi untuk anak-anak yang kelompok pertama yang pemahamannya itu yang udah pemahaman dasarnya udah mampu ini, akan saya beri pertanyaan, akan saya beri tugas, mereka akan menganalisis tentang berbagai macam penyakit organ peredaran darah serta cara memelihara organ peredaran darahnya. Itu untuk kelompok yang pertama ya. Terus nanti untuk kelompok yang kedua, untuk anak-anak yang pemahamannya masih rendah, ini akan saya beri sebuah video ya. Jadi mereka akan menonton sebuah video tentang berbagai macam penyakit peredaran darah itu dan cara mengatasinya. Jadi mereka akan pemahaman mereka akan mengacu gitu Bu ya melalui video itu. Jadi ada 2 versi nanti di kelas itu, seperti itu. Wah, jadi ada pengelompokannya ya Bu ya? Iya, jadi nanti saya akan buat kelompok di kelas itu untuk mereka yang pemahaman dasarnya sudah bagus dengan pemahaman dasar yang masih rendah. Oh, jadi nanti Ibu akan membuat pengelompokan. Betul. Pengelompokan yang pertama untuk siswa yang sudah mempunyai pengetahuan dasar mengenai penyakit organ peredaran darah, Iya. dan yang kelompok satunya lagi yang belum memiliki pengetahuan dasar mengenai penyakit organ peredaran darah, seperti itu. Iya Bu, betul. Wah, artinya nanti kalau yang sudah berpengetahuan tadi diberi tugas ya Bu ya? Iya, jadi nanti kan plus sudah saya kelompokkan, mereka sudah saya beri tugas. Nanti hasil dari tugas itu mereka nanti kan berdiskusi ya Bu ya. Nanti hasilnya itu mereka akan berpresentasi di depan kelas. Jadi mereka mempresentasikan hasil mereka di depan kelas. Setelah hasilnya sudah dipresentasikan, nanti di akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan soal asesmen formatif gitu Bu. Nanti mereka akan saya kasih soal formatif, mereka akan mengerjakan di akhir nanti seperti itu. Jadi nanti selesai mereka berdiskusi dan kelompok satunya menonton video, Iya. diberi tugas, lalu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Jadi anak-anak yang memang belum punya pemahaman bisa belajar lebih banyak dari video tersebut ya Bu ya. Jadi menggali gitu loh Bu. Dengan mereka melihat video itu jadi lebih ada motivasi yang masuk ke dalam akal mereka. Artinya anak-anak ini sudah dipersiapkan ya Bu ya. Sudah, Bu. Ibu untuk media pembelajarannya menyiapkan apa saja? Jadi saya menggunakan ini Bu. Media ajarnya saya menggunakan gambar, lalu nanti saya juga akan menayangkan video. Menayangkan video Ya. yang berhubungan dengan Dengan materi penyakit berbagai macam penyakit peredaran darah serta cara memeliharanya itu. Videonya akan saya tayangkan. Jadi anak-anak yang memiliki pengetahuan dasar masih rendah itu mereka akan melihat. Tapi kalau memang anak-anak yang sudah memiliki pemahaman dasar yang hebat, itu mereka akan tinggal menganalisisnya gitu. tinggal menganalisisnya ya seperti itu. Jadi nanti waktu selesai pembelajaran tadi Ibu menyampaikan akan melaksanakan asesmen Iya betul. berupa tes formatif. Betul. Sudah dipersiapkan juga Bu? Sudah Bu, jadi sudah saya persiapkan. Di sini juga ada soal asesmennya ya Bu ya. Ini sudah saya persiapkan. Ya, di sini ya. Soal formatifnya sudah saya persiapkan. Nanti tinggal besok saya sampaikan ke mereka, bagikan, dan nanti mereka akan mengerjakan secara mandiri. Untuk kegiatan diskusinya itu biasanya kita kan ada penilaian ya, Iya. ada keaktifan siswa, kegiatan diskusinya. Ibu juga sudah menyiapkan rubrik-rubriknya? Sudah lengkap di sini Bu. Mari kita lihat. Nah, di sini ini Oh rubriknya. iya, rubrik Jadi di sini ada penilaiannya. rubrik tentang sikap, tentang keaktifan. Tinggal nanti kita lihat gitu. Ya,
Wah, sudah lengkap sekali. Lengkap sekali ini. Sudah persiapannya luar biasa ya Bu. Artinya tinggal action saja ini nanti. Besok kita action, nanti kita akan di kelas kita action Bu. Besok kira-kira ini kita mulai jam berapa Bu? Ini kira-kira jam awal Bu. Oh, di awal Di awal pembelajaran, artinya pembelajaran. sekitar jam 7.30 Iya, ya. betul sekali. Wah, lagi fresh sekali. Lagi fresh sekali, nanti kita akan, makanya saya ambil jam pertama karena mereka biar fresh gitu Bu, biar semangat. Kalau udah jam terakhir itu kan kemungkinan mereka sudah ya dari istirahat Sudah gitu, lemas, sudah capek, Tapi tapi kalau sudah lagi jam-jam awal dua. kan mereka sudah semangat. Luar biasa ya Bu ya persiapannya, baik dari media, Media, baik dari perangkatnya, perangkat, asesmen sampai pemilihan waktunya pun sudah dipersiapkan dengan Siapkan. baik. Oke, dari obrolan kita nih dari tadi, kita dari awal sudah ngobrol mengenai persiapan-persiapan Ibu. Kalau boleh dari obrolan tadi bisa Ibu simpulkan pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok? Oh iya, besok jadi saya akan menyimpulkannya Bu ya. Jadi besok itu saya akan mengajar pada pukul jam 7.30 itu saya masuk, saya akan mengajar tentang materi peredaran darah, yaitu berbagai macam organ peredaran darah, penyakit organ peredaran darah, serta cara pemeliharaan penyakit organ peredaran darah tersebut. Nah, jadi pada di situ juga saya sudah menyiapkan tujuannya ya. Tujuannya itu yaitu siswa itu mampu Bu ya, mampu menganalisis berbagai macam penyakit organ peredaran darah, serta siswa itu mampu memelihara penyakit organ peredaran darah tersebut. Lalu juga nanti pada pelaksanaannya di dalam kelas itu saya sudah menyiapkan 2 kelompok ya Bu ya. Yang kelompok pertama itu di situ saya menyiapkan kelompok yang memang pemahaman dasarnya sudah kita bilang bagus, dengan kelompok kedua itu tentang pemahaman anak yang masih kurang ya Bu ya. Jadi untuk kelompok pertama saya akan memberikan soal untuk mereka kerjakan gitu ya Bu ya, tentang menganalisis tentang berbagai macam penyakit organ peredaran darah tersebut serta cara pemeliharaannya. Jadi untuk kelompok anak yang memang pemahaman dasarnya sudah bagus ini, saya akan memberikan tugas itu ya Bu ya, menganalisis kayak gitu. Tapi untuk kelompok kedua yang memang pemahaman dasarnya itu masih kurang gitu ya Bu ya, akan saya tampilkan sebuah video. Jadi video itu berisi tentang berbagai macam penyakit organ peredaran darah serta cara pemeliharaannya Bu. Nah seperti itu, nanti sudah saya berikan tugas, lalu mereka berdiskusi ya Bu ya di kelas. Sudah selesai berdiskusi, mereka akan mereka akan mempresentasikan di depan. Jadi setelah mereka berdiskusi, nanti mungkin ada perwakilan kelompok yang akan menyampaikan, mereka maju, setelah mereka maju mempresentasikan. Setelah mereka mempresentasikan, nanti di akhir dari pembelajaran saya akan membagikan tes formatif. Nah, jadi saya akan memberikan tes formatif kepada mereka dan mereka akan mengerjakan seperti itu. Nah, sudah tertata ya Bu Iya, ya, jadi sudah tertata dari tertata. awal sampai akhir. Sampai akhir. Kegiatan pembelajarannya, RPP berdiferensiasinya sangat tampak sekali untuk pengelompokannya. Tadi kan Ibu menyampaikan ada pengelompokan ya, Iya. sedikit mengulas. Ada pengelompokan, itu pengelompokannya kan berdasarkan siswa yang sudah punya pengetahuan dasar dan belum pengetahuan dasar. Iya. Untuk memancing pengetahuan dasar itu Ibu menggunakan apa? Untuk memancing itu saya menggunakan media. Jadi media yang saya gunakan adalah media gambar ini dengan menggunakan video. Jadi saya akan seperti menampilkan itu. video nanti. Untuk yang memang pengetahuan dasarnya belum ada, jadi mereka akan melihat video, melihat gambar. Oh, seperti ini. Jadi daya tangkapnya itu lebih cepat gitu loh Bu, dibandingkan dengan mereka menganalisis gitu. Kalau memang anak-anak yang sudah mempunyai pemahaman dasar yang lebih kuat, mereka pasti dengan mudah menganalisis ya Bu ya. Mereka tinggal mengingat, menulis. Tapi memang kalau untuk anak yang pemahamannya lagi belum ini, mereka semua dipancing dulu menggunakan video gitu. Jadi dengan video mereka bisa seperti ini kayak gitu. Sehingga nanti besok proses pembelajarannya itu bisa lancar gitu, bisa memahami semua. Untuk anak-anak di kelas itu bisa paham semua. Luar biasa. Iya. Sudah siap sekali Bu Alda Sudah untuk siap. persiapan pembelajarannya besok. Tinggal action, tinggal melihat bagaimana kegiatannya besok ya Bu ya. Terus Wah, tidak terasa Bu, kita sudah sampai di akhir kegiatan praobservasi. iya. Ini sebelum kita tutup kegiatan praobservasinya,
apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan diskusi, bincang-bincang mengenai persiapan besok? Iya, jadi yang saya rasakan adalah saya sangat bahagia ya Bu ya, sangat senang sekali karena dengan kita berdiskusi seperti ini Bu, jadi saya itu hilang kecemasan saya dalam mau melaksanakan supervisi di kelas itu. Saya jadi yang tadinya itu takut, gugup, nggak percaya diri. Dengan kita berdiskusi seperti ini dengan bantuan Ibu Fitri, akhirnya saya tuh jadi kayak percaya diri gitu loh Bu. Jadi saya semangat besok itu, oh seperti ini, jadi tertata lah semuanya lah Bu. Jadi ada semangat yang memang membara di dalam hati gitu. Wah, luar biasa semangatnya sampai membara. Iya. Artinya tingkat percaya dirinya meningkat dan tingkat kecemasannya menurun ya Bu betul ya. sekali, Bu. Saya harapkan besok kegiatan pembelajaran Bu Alda dalam rangka kegiatan supervisi akademik bisa berjalan dengan lancar, Amin. tidak ada halangan apapun dan semua sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu rancang. Iya, amin. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Hari ini kita obrol-obrolannya. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Sampai bertemu besok. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah ya, baik hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya
jantung nih. Yang bergetar kanan atau kiri? Kiri. Berarti jantungnya ada di kiri. Nah, itu disebabkan itu ya, udah tahu, udah paham. Karena keturunan dan karena makanan yang tidak sehat. Makanan yang berlebihan, ya. Terus ya, misalnya kalian suka banget mengonsumsi minuman apa tuh? Minuman yang sering kalian minum? Nah, itu diminum terus setiap hari. Kemungkinan kalian akan terkena penyakit jantung. Jadi nanti jantung semakin sakit, ya. Paham ya? Assalamualaikum Bu Elda. Waalaikumsalam Bu Fitri. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah segar sekali hari ini. Ibu gimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat walaupun cuacanya lagi panas-panas ekstrimnya. Ya, betul sekali. Kita tetap harus menjaga kesehatan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kemarin sudah melaksanakan pembelajaran ya Bu ya di kelas? Sudah melaksanakan observasi juga di kelas. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Iya. Gimana perasaannya hari ini? Perasaan saya hari ini setelah melaksanakan observasi itu Bu ya. Iya. Alhamdulillah saya sangat senang sekali Bu, bahagia karena dengan itu, dengan kita melaksanakan observasi di kelas, revisi di kelas itu, jadi yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Oh seperti ini ternyata supervisi di kelas itu. Oh seperti ini. Jadi alhamdulillah saya sangat bahagia gitu. Alhamdulillah. Lega ya Bu ya? Iya lega, alhamdulillah lega sekali. Tadinya bayangannya memangnya seperti apa supervisi Bu? Tadinya itu bayangan saya supervisi itu sangat menakutkan, hal yang sangat menakutkan. Karena gimana ya Bu, yang nggak menakutkan? Karena kan kita ditungguin gitu ya, apalagi sama bapak pengawas biasanya kan. Jadi kayak deg-degan kayak gitu, menegangkan lah. Akhirnya dengan adanya seperti ini, jadi bisa mengatasi sedikit kegalauan saya Bu. Jadi saya lebih seperti ini. Jadi saya nggak takut banget gitu Bu menghadapi supervisi yang tadi saya pikir itu sangat menegangkan. Wah luar biasa ya. Ya memang kebanyakan mindset teman-teman, bahkan saya pribadi pun dulu berpikir bahwa supervisi itu sangat menakutkan karena biasanya kita mengajar sendirian di kelas, tiba-tiba ada yang menunggu, ada yang mengobservasi, ada yang menilai. Tentu saja ada rasa yang berbeda ya Bu ya. Betul sekali. Tapi dengan diadakannya seperti ini, kita ada coaching, kita bisa menemukan apa sih kelemahan dan kelebihan kita bisa mencari solusinya, sehingga nanti waktu diadakan supervisi kita sudah tidak merasa kegalauan itu lagi. Sudah percaya diri lah. Betul. Kemarin waktu Ibu mengajar, kira-kira sudah sesuai belum Bu sama RPP yang sudah Ibu rancang? Kemarin Ibu merancang RPP berdiferensiasi ya? Iya betul. Ya alhamdulillah sudah sesuai ya Bu ya, sudah sangat sesuai. Juga anak-anak yang saya beri tugas untuk berdiskusi itu sudah sesuai. Dan lalu juga yang kan saya menjelaskan ada 2 kelompok kan ya Bu ya kemarin itu. Pertama ada kelompok pertama itu memang anak-anak yang memang sudah pandai dalam kriteria ininya sudah kuat gitu Bu ya. Satu yang masih lemah kan ininya, pengetahuan dasarnya masih lemah, satu yang pengetahuan dasarnya memang sudah cukup gitu. Yang cukup ini, pengetahuan dasar cukup ini kan saya kasih tugas kan Bu ya untuk menganalisis berbagai macam penyakit pada peredaran darah itu dan cara mengelola kesehatan pada organ peredaran darah tersebut. Nah, itu alhamdulillah mereka melakukan diskusi, melakukan presentasi di depan kelas itu alhamdulillah itu sudah berjalan dengan lancar. Lalu untuk yang siswa yang pemahaman dasarnya masih rendah ini saya kasih video kan Bu ya. Alhamdulillah juga mereka
menikmati suasana melihat video itu gitu. Senang lah Bu ya anak-anak ya. Senang. Ya namanya anak-anak diberi tayangan video yang biasanya kita cuma ceramah-ceramah saja, tentu saja lebih senang Lebih mereka senang, ya. betul sekali Bu. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa aja suka ya Bu Iya, ya. nonton ya gitu. Jadi kayak ngebayang kayak gitu kan. Jadi mereka bisa langsung lihat seperti apa sih penyakit organ peredaran darahnya, Betul. lalu cara menjaganya juga ya. Seperti apa juga langsung di video itu. Luar biasa ya Bu ya, alhamdulillah sudah terlaksana. Lalu kalau memang sudah terlaksana dengan baik, sudah sesuai dengan RPP, kemarin ada kendalanya nggak Bu waktu pembelajaran? Kemarin memang sih Bu ya ada kendala sedikit Bu ya pada proses pelaksanaan observasi itu. Jadi yang untuk kelompok yang memang pengetahuan dasarnya yang udah tinggi dengan pengetahuan dasar yang udah rendah itu, untuk anak yang pengetahuan dasar tinggi ini memang ini Bu, pada saat presentasinya itu mereka masih kayak kurang percaya diri gitu loh Bu. Ya namanya mungkin baru pertama kali ya disuruh diskusi depan teman rame, itu ada teman-teman yang malu-maluan gitu. Padahal mereka bisa, cuman malu gitu Bu. Terus untuk yang kedua, kelompok pengetahuan dasar yang masih rendah ini, ada anak memang yang tingkat pengetahuannya ini masih kayak kinetik gitu loh Bu. Oh dia kinestetik gitu gaya Kinestetik, belajarnya. Jadi dia tuh baru ngeliat video bentar udah gerak-gerak badannya kayak gitu. Tengok dari ibu sendiri ya. Dari ibu sendiri, teman yang lain tuh ikut terganggu lah karena dia gerak-gerak terus gitu. Kayak gitu kan, jangan gerak, jangan nonton. Aduh. Ya namanya anak-anak Ibu ya, Betul memang sekali. mereka punya gaya belajar Gaya masing-masing. belajar Kadang memang anak yang kinestetik dia nggak bisa bertahan duduk lama, dia Nggak bisa, Bu. dia pengennya sambil bergerak. Baru nonton dikit udah bergerak kayak gitu. Udah warawiri gitu kan. Warawiri dan gangguin teman itu Bu. Kadang Iya saya gitu. sempat lihat kemarin di Iya. pembelajarannya. Tapi kemarin cara Ibu mengatasinya bagaimana? Ya, jadi kan ada dua ya Bu ya, ada pemahaman dasar yang memang tinggi, satu pemahaman dasar yang masih rendah. Jadi anak yang khusus yang tinggi ini saya melakukan pendekatan. Nah, jadi pendekatan itu saya kasih semangat. Oh, nak semangat kayak gitu. Pasti bisa, Ibu yakin kayak gitu. Kamu pasti bisa. Dan alhamdulillah anak yang pengetahuan dasarnya tinggi ini ya semangat Bu. Oh, saya dikasih semangat kan sama ibu guru, jadinya dia semangat. Alhamdulillah dia bisa lah mempresentasikan di depan kelasnya itu. Lalu yang kedua, pemahaman dasar anak yang masih rendah ini Bu, kan ada kan tadi saya bilang kinestetik tadi itu. Ya, saya kasih karena dia udah mulai gerak-gerak, mungkin dia udah mulai bosan ya Bu ya. Saya kasih lah ice breaking, tepuk-tepuk. Jadi mereka kan gerak secara ini kan. Dan akhirnya udah selesai ice breaking, orang nonton lagi. Jadi tetap tersalurkan ya kinestetiknya saat mereka harus tepuk-tepuk, saat harus mereka menyanyi. Betul. Jadi suasana kelasnya cair kembali. Cair kembali walaupun tadi ada kendala, tapi ya dengan kita mengawasi dengan cara-cara itu, alhamdulillah mereka jadi tetap fokus lagi. Luar biasa. Cepat tanggap Ibu ya. Iya, betul sekali. Iya. Artinya memang tadi anak-anak yang berdiskusi tadi ya, yang berdiskusi yang memang sudah punya pengetahuan dasar, dikasih motivasi untuk yang anak-anak yang pemalu, anak-anak yang belum berani menyampaikan Berani kan pendapat. kadang anak-anak di depan itu masih kayak malu-malu kan, mau ngomong aja malu. Ya, Padahal- namanya anak-anak Ibu ya. Iya, betul. Apalagi diledekin teman-temannya. Nah, Aduh. itu betul-betul pengalaman pribadi kita dulu mungkin masih kecil juga Benar. seperti Jadi itu. ibu gurunya harus menyemangati dia supaya dia harus semangat kan. Kayak Artinya bukan hanya anak itu yang diberi semangat, yang ladang-ladang juga artinya diberi itu ya, diberi pengertian ya. Diberi pengertian juga. Ya, luar biasa. Terus untuk anak-anak yang kemarin nonton video juga langsung yang dia Tengok-tengok, aduh, dia gerak-gerak ribut, itu. dia apa kinestetik anaknya memang gaya belajarnya Kita yang kasih- mengganggu temennya, dikasih ekspresi untuk mengatasinya seperti itu. Tepuk, jadi mereka semangat lagi, kembali lagi fokus deh nonton. Memang betul Bu, ice breaking itu ya namanya ice breaking ya. Iya. Ice breaking kan untuk memecahkan suasana supaya segar kembali. Segar kembali. Sehingga anak-anak pun yang tadinya sudah mulai merasa bosan, Jadi- merasa jenuh, akhirnya bisa siap untuk belajar lagi. Jadi ibaratnya tadinya udah mulai baterainya udah lemah, kita kasih es breaking jadi kuat lagi. Wah, mood Jadi booster ya, Bu, ya? Iya, jadi ibarat cas penuh lagi. Luar Gitu biasa. lah, Bu. Pembelajaran sudah berjalan baik, sudah bisa mengatasi masalahnya dengan baik. Betul. Lalu
bagaimana nih tanggapan Bu Alda dengan adanya supervisi ini? Apakah ada dampaknya terhadap Ibu Alda? Iya betul sekali Bu. Jadi dengan adanya supervisi ini alhamdulillah sekali ya Bu ya. Dengan adanya supervisi ini, bincang-bincang seperti ini, adanya tadi pra observasi dulu ya Bu ya, kita bincang-bincang ini. Jadi bisa mengurangi rasa kegalauan saya yang tadinya meledak-ledak Bu. Aduh. Sekarang dengan adanya itu saya jadi percaya diri, jadi saya bisa tahu trik-trik di kelas itu seperti apa. Oh, anak yang tipe belajarnya seperti ini, anak yang tipe belajar seperti ini, yang saya bagi-bagi jadi 2 kelompok gitu kan. Jadi saya tahu Bu, bisa mengatasi kegalauan saya di kelas itu yang takutnya nanti mereka tuh nggak bisa mencapai capaian belajar mereka. Jadi dengan ada diskusi ini dengan Bu Pit, jadi saya juga bisa lebih semangat lah Bu ya, lebih bisa gitu, lebih percaya diri di saat saya melaksanakan supervisi di kelas. Artinya sangat berdampak ya Bu ya. Sangat berdampak, Tadinya sangat mungkin Ibu ada rasa-rasa galau, Betul sekali, ada rasa-rasa Bu. takut, Rasa grogi, takut. tapi ternyata supervisi tidak semengerikan yang dibayangkan. Itu betul. Dengan adanya coaching-coaching kayak gini Bu, aduh itu sangat membantu sekali Bu menurut saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau memang bisa membantu Ibu itu yang memang kita harapkan. Iya betul. Saya harapkan Bu Alda tidak hanya sekali ini saja kita Iya, ngobrol-ngobrolnya. betul, Bu. Lain kali kalaupun kita tidak saat melakukan supervisi, saat kita menemukan kendala atau menemukan apa di dalam kelas, kita bisa Kita ngobrol-ngobrol. bisa Bu. ngobrol-ngobrol betul Bu. Kita bisa sharing-sharing atau kita Sharing-sharing. membuat kolaborasi atau perubahan apa, kita bisa sharing-sharing Jadi kembali. bisa memecahkan suatu masalah gitu ya Bu ya. Betul. Terima kasih banyak loh Bu ya, ini Iya. sudah mau ngobrol-ngobrol, Iya, sharing-sharing dengan sama-sama. saya dalam rangka kegiatan supervisi ini, coaching untuk supervisi. Saya harapkan ini akan mengobati kegalauan Ibu saat ada supervisi lagi. Jadi sudah tidak semengerikan yang dibayangkan. Ternyata bisa kita diskusikan, bisa kita obrolkan sehingga waktu pelaksanaan supervisi sudah bisa siap. Siap, betul sekali. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Pit karena dengan adanya obrolan seperti ini, jadinya saya itu bisa menghilangkan sedikit kegalauan saya yang tadinya itu, ampun saya Bu, apa ya namanya kayak yang takut banget gitu loh. Tapi alhamdulillah dengan ada kegiatan ini, saya bisa percaya diri dan bisa membuat supervisi saya dari berjalan dengan lancar. Oke, mungkin lain kali kita bincang-bincang lagi di waktu yang lain, kita obrol-obrolkan mungkin permasalahan yang lain. Terima kasih banyak. Selamat kembali ke kelas. Saya tutup ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Alda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.